Salam saudara sekalian, selamat siang. Pada kesempatan sesi kali ini, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk memikirkan secara singkat satu pokok yang saya merasa sangat penting, yang saya beri judul mindset kekristenan, mindset Kristiani. Saya kira ini adalah pokok yang penting sekali untuk menolong kita mengerti secara mendasar, secara hakiki, secara esensial, apakah yang dipahami atau apakah yang diimani orang-orang Kristen sepanjang zaman itu. Apa yang membuat orang-orang Kristen menjadi berbeda dengan non-Kristiani. Dan saya merasa berdasarkan pemikiran-pemikiran yang terdapat di dalam mindset Kristen inilah sebetulnya kita memahami sesungguhnya secara hakiki apa itu kekristenan. Nah, saudara sekalian, apa pengertian sederhana dari mindset itu? Mindset itu istilah yang sering kita dengar di masyarakat dalam percakapan-percakapan konteks-konteks tertentu, di mana kita tahu mindset itu memang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu mind dan set. Mind itu dipahami sebagai sumber-sumber pemikiran, nilai-nilai yang nanti bisa lebih spesifik dipahami sebagai kepercayaan. Ini mind itu bisa dipahami sebagai kepercayaan. Sedangkan set itu sendiri mengidentifikasi sebagai kumpulan-kumpulan ide, kumpulan-kumpulan nilai, kumpulan-kumpulan pemikiran, di mana kumpulan-kumpulan itu selalu bersifat utuh, ya. Sehingga mindset secara sederhana bisa dipahami dalam pengertian menunjuk kepada nilai-nilai, pemikiran-pemikiran yang utuh, ya, atau kepercayaan-kepercayaan yang utuh. Dikatakan utuh oleh karena mindset nanti akan terwujudkan secara konkret dalam behavior set, gitu ya. Behavior set ini adalah sepenuhnya seperangkat pola perilaku yang utuh dari sebuah masyarakat, ya, habituasi, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang mempola, di mana itu tidak berdiri sendiri, bahwa behavior set itu selalu didasari oleh mindset itu sendiri. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, membahas mengenai mindset Kristen itu menjadi sangat penting untuk bisa memahami mengapa orang-orang Kristen memiliki behavior set, memiliki perilaku-perilaku yang sedemikian itu. Nah, saudara sekalian, mindset ini mindset Kristiani ini akan membahas secara singkat. Setidaknya itu ada 6 kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai kekristenan yang utuh yang membentuk perilaku dari orang Kristen itu sendiri. Kita tahu bahwa orang-orang Kristen atau pemahaman Kristen itu selalu didasari pada Alkitab sebagai prime resources nilai, sebagai sumber utama dari nilai kekristenan itu sendiri. Jadi dalam iman Kristen, dalam ajaran Kristiani itu sering disebut bibliologi atau ajaran mengenai Alkitab. Nah, saudara sekalian, ini menjadi sangat penting. Mindset Kristiani terhadap Alkitab. Ya. Mengapa orang-orang Kristen memiliki kepercayaan, ya, yang pasti mengenai Alkitab itu sebagai firman Allah yang menjadi sumber utama, ya, dari sumber-sumber yang lain sebagai sumber dan dasar nilai pola perilaku kehidupan itu. Nah, kita mengetahui bahwa kita percaya kepada Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Allah bukanlah keberadaan yang pasif dan manusia aktif mencari Allah. Di dalam iman Kristen tidak demikian. Allah itu aktif. Dan Allah yang aktif itu adalah Allah yang menyatakan dirinya. Itulah sebabnya di dalam iman Kristen kita mengenal istilah divine revelation atau penyataan ilahi Allah.
Dan disinilah sebetulnya kepercayaan kepada Alkitab itu terakomodasi. Mengapa kita percaya Alkitab sebagai firman Allah? Setidaknya dasar alasannya itu pada divine revelation ini. Allah yang aktif menyatakan dirinya, dan secara mendasar kita mengetahui bahwa penyataan diri Allah itu bisa dipahami dalam dua aspek yang mendasar. Yang pertama itu penyataan diri Allah itu diwujudkan di dalam apa yang disebut divine creation, penciptaan Allah. Bahwa kita mengakui bahwa Allah itu memang seakan-akan, alam itu seakan-akan itu berbicara sangat keras mengenai Allah. Fakta-fakta alam itu secara mendasar atau secara clear, secara terang-terangan, secara jelas sekali menuntun manusia kepada Allah karena keajaiban alam. Namun kita tahu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, divine creation itu memang tidak memungkinkan manusia bisa mengenali Allah oleh karena keberdosaannya. Kita memahami gagasan mengenai total depravity, ketidaksanggupan manusia secara total untuk hanya mengenal Allah dengan benar melalui alam semesta. Walaupun alam semesta itu menyerukan dengan begitu kuat mengenai Allah. Itulah sebabnya di dalam divine revelation itu yang mengakomodasi Alkitab sebagai firman Allah, kita memahami adanya apa yang disebut divine self-disclosure of God. Divine self-disclosure, Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Divine self-disclosure, Allah menyingkapkan dirinya sendiri kepada manusia. Dan penyingkapan diri Allah itu terwujudkan dalam dua wujud yang sangat penting di dalam iman Kristen. Sekali lagi di sini kita memahami Alkitab sebagai firman Allah. Yang pertama itu kita memahami adanya inskripturasi. Inskripturasi itu apa? Inskripturasi itu momentum di mana Allah itu di dalam otoritasnya itu memilih para penulis Alkitab untuk menginskripturasi, untuk menuliskan hal-hal dirinya, ya, pribadi, pikiran, dan rencananya itu dalam bahasa manusia. Nah, disinilah dalam konteks inskripturasi ini kita mempercayai Alkitab, firman Allah itu. Ada proses memang dari keberadaan ilahi Allah kepada pembahasaan mengenai pribadi Allah itu. Dan yang kedua itu adalah inspiration atau inspirasi. Jadi inskripturasi itu terjadi di dalam konteks inspirasi itu. Allah memberikan hikmat, Allah membimbing penulis-penulis Alkitab itu untuk menuliskan Alkitab itu, menuliskan firman Allah itu dalam manuskrip pertamanya itu bersifat inerensi, tidak ada kesalahan apapun di dalam tulisan-tulisan itu. Nah, saudara sekalian, itu adalah mindset yang penting sekali yang menjadi sumber dari segala sesuatu atau sumber nilai-nilai kekristenan itu yang berfokus kepada Alkitab, ya, yang dikaitkan dengan penyataan ilahi Allah yang memungkinkan terwujudnya Alkitab itu di dalam kehidupan manusia itu. Nah, berikutnya saudara sekalian, kita akan melihat secara berurutan dan singkat mengenai apakah yang dimaksud mindset Kristiani itu yang menjadi dasar pemikiran orang-orang Kristen. Dasar pemikiran, dasar kepercayaan, dan juga dasar perilaku orang-orang percaya. Mindset yang pertama itu dikaitkan dengan kepercayaan kepada Allah itu, ya. Kepercayaan kepada Allah. Di sini ada beberapa hal yang dikaitkan dengan kepercayaan kepada Allah. Bahwa orang-orang Kristen sepanjang zaman itu memberikan pengakuan kepada keberadaan Allah itu di dalam satu kalimat yang sangat jelas, ya. Di dalam pengakuan iman Kristiani yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ini adalah rumusan yang pertama. Ini adalah mindset yang sangat penting yang dikaitkan dengan kepercayaan Kristiani tentang Allah itu. Bahwa Allah itu dipercayai sebagai Bapa yang Maha Kuasa. Jadi ada sebuah kombinasi yang menarik. Pengakuan terhadap Allah
kombinasi antara kejauhan dan kedekatan itu. Kejauhannya di mana? Allah diakui sebagai the Almighty. Jadi kalau kita berbicara mengenai segala sesuatu yang tidak terbatas, maka Allah lah itu. Tapi di saat yang sama, Allah yang the Almighty itu adalah Bapa yang memberikan indikasi kedekatan yang sangat intim antara umat Allah dengan Allahnya itu. Demikian juga Allah yang diakui di dalam serentak kejauhan dan kedekatannya itu dipahami, diakui sebagai asal usul segala sesuatu yang menciptakan langit dan bumi. Itulah sebabnya Allah itu kepada Musa memperkenalkan dirinya sebagai aku ada, ya aku ada. Penjelasan penekanan ada ini berarti Allah menyatakan diri sebagai dasar dari segala sesuatu yang ada. Tanpa Allah maka tidak akan pernah akan ada apapun, eksistensi apapun di dunia ini. Nah, itu berkaitan dengan mindset yang pertama tentang Allah itu. Mindset yang kedua tentang Allah itu dinyatakan bahwa kepada Allah yang kita akui sedemikian itu, ya, maka orang-orang percaya memberikan komitmennya yang penuh terhadap penyembahan dan pemuliaan kepada Allah. Segala penyembahan, segala pujian, segala pemuliaan itu hanya kepada Allah. Dan ini berarti menegaskan mengenai hakikat bagaimana orang-orang percaya memang menolak untuk memberikan penyembahan kepada apapun di luar Allah itu. Karena Allah itu diakui sebagai satu-satunya. Ya, Esa itu berarti satu-satunya yang layak untuk menerima penyembahan dan pemuliaan dari manusia, dari ciptaannya. Itulah sebabnya kita tahu dan kita mengerti mengapa Alkitab berbicara begitu jelas dan begitu mendasar mengenai pentingnya, ya, mengikatkan diri sebagai umat yang menyembah kepada satu-satunya Allah yang dalam hal ini kita kenal sebagai Yahweh. Yang ketiga, saudara sekalian, mindset yang ketiga yang dikaitkan dengan Allah itu ialah apa yang disebut pengakuan kepada natur Allah itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa di dalam kekristenan kita itu mengakui Allah yang transenden. Kata transenden itu menegaskan mengenai kesegalamahaan Allah, ketak terjangkauan Allah. Tapi di saat yang sama orang-orang Kristen juga mengakui adanya imanensi Allah. Jadi Allah itu diakui sebagai transenden imanen. Karena kalau Allah hanya transenden, kita jatuh kepada pengabsolutan Allah yang tidak bisa kita pahami. Kalau Allah imanen, kita akan jatuh kepada penyamaan Allah dengan alam. Jadi Allah di saat yang sama itu transenden imanen. Nah, di sini menjadi sangat penting, saudara. Allah itu memang keberadaan yang sangat berbeda dengan kita, tidak terjangkau. Tapi di saat yang sama, Allah adalah Allah yang bersama-sama kita dan Allah yang di tengah-tengah umat manusia. Itu adalah sifat transendensi sekaligus imanensi Allah, sehingga Allah disebut sebagai transenden imanen. Yang keempat, saudara sekalian, ini penting sekali. Yang keempat ini adalah mindset yang keempat ini kita mengikuti pandangan Agustinus, Bapak gereja, yang memberikan sebuah penyimpulan yang sangat indah di sini. Bahwa sebetulnya pada hakikatnya kekristenan itu adalah hal menikmati Allah. Jadi kita mesti membedakan di dalam relasi kita dengan Allah itu antara exploited God, itu memperalat Allah, dan enjoyment God, menikmati Allah. Ya. Kekristenan tidak berbicara mengenai exploited God, tidak berbicara mengenai memperalat Allah, tapi kekristenan berbicara mengenai to enjoying God. Hal untuk menikmati Allah. Dan di sini kita sangat ditolong oleh Agustinus. Ini penting sekali. Kalau Allah sudah menjadi sumber kenikmatan batiniah kita, saudara sekalian,
maka apa yang kurang? Maka kita dihindarkan dari segala pikiran-pikiran yang curang terhadap Allah. Kita tidak akan memperalat Allah untuk kepentingan kita sendiri, tapi justru kita membukakan diri dan menikmati keberadaan Allah itu dalam hidup kita dengan penuh syukur. Yang kelima, saudara sekalian, mindset yang kelima yang sangat penting dikaitkan dengan kepercayaan Kristen terhadap Allah itu adalah terkait dengan fakta Allah Tritunggal. Itu Allah Tritunggal, ya. Bahwa di dalam Alkitab kita mengenali Allah itu di dalam 3 keberadaan. Allah yang Esa, yang menyatakan diri di dalam 3 keberadaan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Dan di dalam teologi nanti hal ini disebut sebagai Tritunggal. Nah, ini menjadi penting, saudara sekalian. Walaupun selalu kita mengalami kesulitan yang sangat mendasar untuk memahami pengertian Allah Tritunggal itu secara holistik, secara paripurna, dan itu tidak mungkin. Tapi kita harus ingat ini hal yang sangat penting. Bahwa Allah Tritunggal itu harus dikaitkan dengan apa yang dikaitkan dengan keberadaan Allah itu sendiri. Bahwa keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu diwahyukan, dinyatakan kepada kita di dalam aspek ad intra dari Allah. Maksudnya apa? Ad intra dari Allah ini maksudnya ialah bahwa di dalam konteks penyataan Allah, yang nanti wujud nyatanya itu adalah karya penyelamatan Allah, maka karya penyelamatan Allah itu diwujudkan oleh 3 pribadi keilahian ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa dipahami, diyakini sebagai originator, dan Anak itu diakui sebagai eksekutor, pelaksana, dan Roh Kudus itu applier, yang menerapkan karya keselamatan itu, karya Kristus itu. Tanpa Allah Tritunggal, saudara sekalian, maka keselamatan itu tidak akan pernah menjadi faktual dalam kehidupan Allah. Itulah yang disebut sebagai dimensi ad intra, yang dikaitkan natur Allah, yang dikaitkan dengan penyataan penyelamatan Allah. Walaupun kita juga mengakui adanya ad extra dari Allah. Ad extra ini menunjuk kepada ketidakterjangkauan Allah itu ad extra. Jadi itu berbicara mengenai segala sesuatu yang bersifat keabsolutan dari Allah. Nah, saudara sekalian, saya kira itu 5 hal yang sangat penting, yang sangat basic, yang sangat mendasar, yang perlu mendapatkan perhatian dalam mindset Kristen berkaitan dengan Allah. Nah, berikutnya saudara sekalian, mindset Kristen yang kedua yang menjadi dasar nilai dan pola perilaku orang Kristen itu adalah berkaitan dengan apa yang disebut sebagai antropologi atau doktrin mengenai manusia, ajaran Kristen mengenai manusia. Setidaknya ada 4 aspek dari mindset antropologi Kristen yang penting sekali yang harus kita pahami. Yang pertama, yang perlu ditegaskan bahwa antropologi Kristen itu berkaitan dengan antropologi teologis. Maksudnya apa? Antropologi teologis ini adalah antropologi yang dikaitkan dengan pemahaman terhadap manusia yang sumbernya itu berasal dari pewahyuan. Makanya disebut antropologi teologis. Secara lebih konkret maksudnya ialah bagaimana orang Kristen memahami hakikat dan jati diri manusia itu berdasarkan apa yang diwahyukan Allah tentang manusia yang terdapat dalam Alkitab. Nah, antropologi yang demikian ini, antropologi teologis ini di dalam perkembangan ilmu masyarakat memang harus dibedakan dengan antropologi yang lain. Karena di dalam masyarakat kita juga menemukan berbagai macam antropologi yang dikembangkan dalam ilmu sosiologis itu. Misalnya antropologi filosofi atau antropologi filsafat, antropologi budaya, cultural antropologi, antropologi keilmiahan atau scientific antropologi, cultural antropologi, antropologi, dan macam-macam. Nah, itu harus dibedakan dengan berbagai macam pandangan antropologi itu. Karena teologi antropologis itu berusaha untuk memahami
hakikat dan natur manusia itu berdasarkan apa yang dinyatakan Allah tentang manusia yang terdapat dalam Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, yang menjadi pengertian yang sangat mendasar di dalam antropologi Kristen itu ialah bagaimana pentingnya untuk memahami identitas manusia Kristen itu. Ya. Siapa yang berakar kepada pertanyaan siapakah aku? Nah, kita tahu bahwa pertanyaan siapakah aku ini pertanyaan yang setua keberadaan manusia itu sendiri. Dan ternyata di dalam dunia ini sesuai dengan pendekatan-pendekatan ilmu antropologi, maka terdapat begitu banyak usaha yang menjawab baik secara filsafat maupun secara keilmiahan mengenai pertanyaan who am I ini, siapa aku ini. Dan di sini penting sekali bagaimana kekristenan membangun jawaban terhadap pertanyaan siapakah aku itu berdasarkan, nanti akan menghasilkan pengertian mengenai identitas manusia berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Alkitab, ya, sebagai wahyu Allah. Dan yang ketiga, saudara sekalian, yang penting sekali di dalam antropologi Kristen yang membedakan antropologi Kristen dan non-Kristen, antropologi teologis dan antropologi non-teologis adalah pokok mengenai manusia sebagai gambar Allah. Dan di sini penting sekali manusia dipahami sebagai image bearer of God. Manusia itu dipahami sebagai pembawa image Allah. Dan ini akan membangun nilai-nilai kemanusiaan yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari penghargaan terhadap manusia selain dari manusia dipahami sebagai apa yang disebut sebagai the image bearer of God, sebagai pembawa image Allah itu. Nah, ini yang ketiga yang penting yang menjadi mindset kekristenan. Yang keempat yang berkaitan dengan mindset kekristenan ialah apa yang dikaitkan dengan pertanyaan mengenai struktur manusia itu. Manusia itu terdiri dari apa saja, dan kita tahu bahwa kita sudah hidup di dalam perkembangan antropologi yang luar biasa. Kita mengenal teori dikotomi atau trikotomi, manusia yang terdiri dari 3 bagian atau 2 bagian, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, dan sebagainya. Tetapi penting sekali ditegaskan di sini dalam mindset Kristen, manusia itu dipahami sebagai multidimensi. Manusia itu satu dan utuh. Bahwa di dalam keberadaan manusia itu tidak terdapat unsur jasmaniah dan unsur rohaniah, dan kedua unsur ini satu sebagai satu keberadaan yang menunjuk kepada satu person yang satu. Nah, saya kira itu bisa dikembangkan di dalam diskusi lebih lanjut. Nah, ini mindset yang kedua yang dikaitkan dengan antropologi Kristiani. Yang ketiga, saudara sekalian, mindset yang ketiga yang penting sekali yang harus dipahami sebagai dasar nilai dan perilaku iman Kristen, kehidupan Kristen adalah mindset mengenai Yesus Kristus. Ya, mindset mengenai Yesus Kristus, kepercayaan mengenai Yesus Kristus. Setidaknya ada 6 pokok yang penting sekali yang harus dipahami. Bahwa kepercayaan kepada Kristus, mindset Kristen terhadap Kristus itu berpusat kepada keunikan berita tentang Yesus Kristus itu. Bahwa Yesus Kristus itu bagi orang Kristen adalah Tuhan dan Allahku. Ya, Tuhanku dan Allahku. Kita diingatkan dengan pengakuan Thomas. Nah, inilah sebetulnya kristologi yang paling hakiki. Pada kalau kita diingatkan dengan pertanyaan Tuhan Yesus di kota Filipi kepada para murid, menurut kamu siapakah aku? Maka kita ingat pengakuan Thomas yang memberikan pengakuan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhanku dan Allahku. Tuhanku dan Allahku. Ini pasti akan menghasilkan sebuah kompleksitas pemikiran, tapi ini adalah bagian kita, ini urusan kita. Bagaimana kita terus berusaha menjawab pengakuan kita mengenai Yesus Kristus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikaitkan dengan mindset Kristen terhadap Yesus Kristus itu ialah merujuk kepada ketuhanannya dan merujuk kepada penyembahan terhadap Dia. Ini mindset Kristen terhadap Kristus. Kristus itu Tuhan dan Kristuslah yang disembah. Dan ini dikaitkan dengan begitu banyak pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus di dalam Alkitab sendiri. Misalnya Tuhan Yesus mengatakan,
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tentu masih banyak lagi hal ini. Nah, saudara sekalian, ini adalah mindset kristologi yang sangat penting. Kita tidak boleh digoyahkan dalam hal ini. Bahwa kekristenan selalu hanya dicirikan pada satu ciri yang sangat penting, yaitu pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan mengarahkan penyembahan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Yang ketiga, mindset yang ketiga, saudara sekalian, ternyata di dalam perkembangan ilmu kristologi, maka ada sebuah studi yang sangat penting sekali yang dikaitkan dengan riset para ahli yang mengembangkan penelitian mengenai sejarah Yesus dan berita Yesus. Ya. Ini juga mesti hati-hati. Ada tren sekarang untuk membedakan antara fakta Yesus yang sebenarnya dengan berita Yesus yang terjadi. Mengapa dibedakan? Karena menurut sebagian para ahli, mereka berpendapat bahwa fakta Yesus itu adalah fakta-fakta yang sesungguhnya yang terjadi dalam diri manusia Yesus itu. Sedangkan berita tentang Kristus atau charismatic Christ ini berbicara mengenai berita tentang Kristus yang di dalamnya sudah tidak lagi bersesuaian dengan fakta Yesus. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam kristologi. Tetapi di dalam mindset kita menegaskan bahwa antara apa yang disebut sebagai the historical Jesus itu adalah sama dengan the charismatic Christ. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara sekalian, yang keempat yang penting sini, selain menekankan mengenai keilahian Yesus, maka di dalam mindset Kristen kita sampai kepada pengakuan mengenai segala keindahan pribadi Yesus, kasihnya, anugerahnya, ya, dan kehidupan sosialitasnya yang luar biasa. Ya. Di dalam Alkitab kita menemukan figur kemanusiaan Yesus yang paling sempurna. Jadi kalau kita ingin bercermin tentang manusia, maka kita bisa menemui Yesus Kristus dalam Alkitab. Itulah sebabnya seorang teolog yang bernama Karl Barth pernah mengatakan, kalau kita ingin menemui diri kita, maka temuilah diri kita di dalam Yesus Kristus. Ya, ini menjadi penting sekali. Nah, walaupun demikian, saudara sekalian, bahwa fakta kehidupan Yesus itu sama sekali tidak mengingkari sedikit pun kemanusiaan Yesus. Namun demikian kita tetap harus percaya sebagaimana pengakuan iman Nisea bahwa justru di dalam kemanusiaan Yesus itu maka terwujudkan secara nyata keilahian di dalam wujud manusia itu. Seperti dikatakan dalam Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sebagaimana dalam pengakuan iman Nisea menegaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah dari Allah, God of God, light of light, very God of the very God. Jadi walaupun kemanusiaan Yesus itu begitu sempurnanya sebagai manusia, tapi kesempurnaannya sebagai manusia tidak boleh sama sekali menyangkali keilahiannya. Itu adalah mindset yang keempat. Mindset yang kelima itu di dalam studi ilmiah atau kristologi saintifik, maka sebetulnya kita menemukan 4 pendekatan di dalam mencoba untuk merumuskan pemahaman mengenai siapakah Kristus itu. Nah, di dalam sejarah, di dalam garis sejarah penyelamatan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus, di dalam yang dikatakan dalam Alkitab, sebetulnya penggambaran tentang Yesus itu ternyata bisa didekati dalam 4 aspek atau 4 sisi, 4 angle sudut pandang yang penting. Yang pertama itu sering disebut dengan istilah kristologi from above. Kristologi dari atas. Mengapa disebut kristologi dari atas? Oleh karena seseorang itu memulai menjelaskan siapakah Yesus dari keilahiannya.
Contoh yang paling nyata, yang paling tepat ialah Yohanes. Pada waktu dia menulis Injilnya, dia memakai pendekatan kristologi from above, ya, kristologi dari atas, karena dia mulai dari keilahiannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan seterusnya. Metode yang kedua itu lawan dari kristologi from above adalah kristologi from below, atau kristologi from below, kristologi dari bawah. Mengapa disebut kristologi dari bawah? Karena ini adalah sebuah usaha untuk menjelaskan Kristus dari kemanusiaannya. Contoh yang paling nyata itu ialah Matius, misalnya sebagai seorang Yahudi, dia memulai Injil dengan sastra namanya itu Toledot. Toledot itu adalah silsilah. Karena bagi orang Yahudi, silsilah sangat penting untuk memberikan dasar legitimasi mengenai pentingnya sebuah sejarah yang diceritakan. Jadi kalau memulai Yesus dari kemanusiaannya, maka itu dikategorikan sebagai kristologi from below. Di samping itu ada lagi pendekatan disebut kristologi from before. Apa yang disebut kristologi from before? Kristologi from before ini adalah penjelasan mengenai Kristus sebelum dia bereksistensi. Bagaimana kita menelusuri informasi Alkitab tentang Kristus sebelum dia berinkarnasi. Siapakah dia sebelum berinkarnasi? Berarti kita memang harus menelusuri materi-materi dan juga kekayaan-kekayaan perjanjian lama. Pendekatan yang keempat adalah kristologi from behind. Kristologi from behind atau kristologi dari samping. Yang dimaksud kristologi dari samping ini ialah bagaimana menjelaskan mengenai Kristus itu dari sejarah latar belakang kehidupannya itu. Ya, saya kira itu penulis surat Ibrani sangat bagus dalam hal ini. Bagaimana dia menjelaskan kristologi itu dari samping, dari sejarah yang melatar belakangi Yesus Kristus. Yang terakhir, saudara sekalian, yang keenam, pengakuan terhadap Kristus atau mindset terhadap Kristus itu belum sampai kepada pengakuan yang paling esensial sebelum kita sampai sebagaimana pengakuan Rasul Thomas. Pada waktu dia diberi kesempatan untuk bertemu dengan Yesus, dan Rasul Thomas memberikan pengakuan yang sangat penting, ungkapan kristologis yang sangat penting, yakni ungkapan yang menyatakan Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Nah, ini menjadi mindset kekristenan sangat penting dan menjadi dasar nilai Kristen dan dasar perilaku Kristen yang sangat penting. Nah, saudara, kita akan melanjutkan pada mindset yang keempat. Mindset yang keempat itu dikaitkan dengan mindset Kristen mengenai keselamatan. Mindset Kristen mengenai keselamatan. Di sini ada beberapa poin yang berkaitan dengan mindset Kristen terhadap keselamatan itu. Poin yang pertama itu ialah bahwa ternyata keselamatan atau pengharapan soteriologis itu ternyata adalah pengharapan yang natural sifatnya. Setiap manusia dan kelompok masyarakat selalu memiliki apa yang namanya itu pengharapan soteriologi. Selalu memiliki apa yang disebut sebagai ajaran-ajaran keselamatan dan jalan keluar terhadap keselamatan itu. Nah, ini menjadi fenomena sangat penting, saudara sekalian. Pentingnya di mana? Karena ternyata manusia itu memang makhluk rohani dia. Dan sebagai makhluk rohani, dia tidak hanya berorientasi kepada hal jasmania. Selalu ada di dalam diri manusia itu sebuah pertanyaan dan kerinduan besar untuk kembali ke rumah. Nah, itulah yang disebut sebagai kerinduan soteriologi yang universal dalam diri manusia. Nah, saudara sekalian, di dalam iman Kristen, khususnya di dalam mindset reformasi, keselamatan ini sangat penting sekali mendapatkan perhatian. Dan terkait dengan perjuangan sejarah kekristenan, kita memperoleh warisan yang sangat berharga dari semangat reformasi, bahwa keselamatan Kristen itu sepenuhnya dibangun dari 3 pilar yang sangat penting ini, yang disebut sebagai sola scriptura,
sola fide, dan sola gratia. Sola scriptura itu menempatkan Alkitab sebagai satu-satunya sumber atau prime resources yang dapat memberikan kepada manusia itu informasi keselamatan. Sola fide itu menegaskan bahwa keselamatan kita betul-betul oleh karena iman saja. Dan yang terakhir sola gratia, dan kita memperoleh keselamatan itu sepenuhnya hanya oleh anugerah Allah. Nah, ini adalah mindset sangat penting. Sola scriptura, sola fide, dan sola gratia. Nah, saudara sekalian, dalam berikutnya yang ketiga yang berkaitan dengan soteriologi, mengapa orang-orang Kristen itu menegaskan pentingnya Allah Tritunggal dikaitkan dengan pribadi ketiga yaitu Roh Kudus? Karena kita mengakui bahwa Roh Kuduslah yang mengaplikasikan karya Kristus yang sudah lampau itu menjadi aktual di dalam kehidupan sepanjang zaman. Manusia bisa encountering dengan karya Kristus dan mengalami keselamatan itu karena karya Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya. Karena sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan, Roh Kudus itu dikirim untuk menyadarkan manusia akan kesalahannya dan menyadarkan manusia akan kebutuhannya akan keselamatan itu. Nah, saudara sekalian, yang keempat, pengertian soteriologi yang keempat, pengertian keselamatan yang keempat yang penting sekali dalam kekristenan adalah konsep wholeness, konsep keselamatan. Ini menjadi penting, saudara. Pentingnya di mana? Karena manusia itu dipahami sebagai keberadaan yang utuh, baik fisik maupun psikisnya, jasmaniah maupun rohanianya. Maka pengertian soteriologi Kristen itu harus dipahami dalam konteks keutuhan dimensi ini, baik dimensi keselamatan maupun dimensi keselamatan jasmani rohaniah maupun keselamatan jasmaniah. Kalau begitu berarti Injil itu apa? Injil ini berbicara mengenai keutuhan, saudara. Injil ini berbicara mengenai pengampunan dosa, keselamatan jiwa, dan bagaimana jiwa-jiwa yang diselamatkan yang memperoleh pengampunan itu hidup di dalam keselamatan itu. Jadi Injil ini juga berbicara mengenai pembangunan peradaban manusia yang telah diperbaharui oleh Allah. Itu adalah mindset yang keempat. Mindset yang kelima mengenai soteriologi itu ialah bagaimana melihat kekristenan di dalam konteks masyarakat yang pluralistik ini. Bagaimana mewujudkan karya keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang bersifat pluralistik ini. Bagaimana kekristenan mewujudkan keselamatan itu tanpa harus berada di dalam situasi kondisi sinkritis pencampur aduan kepercayaan, tapi keselamatan itu bisa betul-betul dirasakan, dialami oleh masyarakat yang majemuk ini. Yang keenam, saudara sekalian, soteriologi Kristen itu dipahami secara komplit. Artinya bahwa soteriologi Kristen itu akan belum sampai atau tidak akan sampai pada pengertiannya yang komplit kalau soteriologi Kristen itu tidak sampai kepada dimensi sosial, ya, di mana dalam hal ini kemanusiaan itu menjadi sasaran dari soteriologi Kristen ini. Nah, ini menjadi sangat penting. Jadi keselamatan tidak hanya berbicara mengenai bagaimana orang Kristen hidup di dalam gedung gereja, tapi bagaimana orang Kristen itu betul-betul berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini bagaimana peranan orang Kristen membangun kebudayaan seutuhnya, poleksos budak, ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Bagaimana soteriologi itu betul-betul diwujudkan. Ini menjadi sebuah tantangan yang sangat menggairahkan, sehingga membuat orang-orang Kristen itu selalu aware, selalu sadar akan posisinya sebagai garam dan terang dunia. Nah, saudara sekalian, mindset yang kelima ini terkait dengan eklesiologi, itu ajaran Kristen mengenai gereja. Nah, ini menarik sekali. Apa saja yang dikaitkan dengan mindset Kristen mengenai ajaran gereja itu? Ada beberapa poin di sini yang harus menjadi pilar, yang harus menjadi pemahaman orang Kristen terhadap gereja dan berperilaku kegerejaan itu.
Yang pertama menjadi sangat jelas di Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu bukan semata-mata untuk menyelamatkan individu. Ya. Tetapi Yesus Kristus datang itu untuk membangun umat. Untuk membantu umat. Nah, saudara-saudara, ini menjadi begitu indah pada waktu kita mencoba menelusuri perjanjian lama. Bagaimana proses keluaran itu terjadi dan bagaimana komitmen Allah untuk memurnikan orang Israel itu akhirnya menjadi umat Allah. Jadi ini poin penting sekali. Gereja ini yang utama dan yang terpenting ini tidak berbicara mengenai individu-individu. Individu ini akan menjadi berarti pada waktu individu itu direlasikan, ya. Individu itu diintegralkan dengan umat. Karena perhatian Kristus itu ialah membangun umat Allah itu. Yang kedua, saudara sekalian, eklesiologi itu berbicara mengenai dasar pembangunan jemaat. Nah, kita tahu bahwa hal ini akan menimbulkan berbagai macam interpretasi, yaitu nas yang terdapat dalam Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini aku akan membangunkan umatku, gerejaku, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, gereja itu apa? Gereja itu harus dipahami sebagai umat Allah yang dibangun oleh Allah berdasarkan batu karang ini. Batu karang ini apa? Batu karang ini menurut pengakuan reformasi ialah pengakuan iman kepada Yesus Kristus. Yaitu adalah intisari dan identitas yang paling hakiki dari gereja. Gereja itu apa? Atau gereja itu siapa? Gereja itu adalah komunitas yang memberikan pengakuan terhadap kemesiasan Kristus itu. Yang ketiga, mengenai otoritas gereja ini menarik sekali. Ternyata di dalam sejarah kehidupan manusia itu sesuai dalam Matius 16 ayat 19, Tuhan itu memberikan otoritas yang besar sekali terhadap gereja dengan kalimat kunci kerajaan Allah, ya, kunci kerajaan sorga ini diserahkan kepada gereja. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Nah, saudara sekalian, ini adalah pernyataan yang penuh makna dan penuh interpretasi. Kita tidak bermaksud untuk memperdebatkan artinya apa, tapi maksudnya di sini betapa krusialnya eksistensi gereja di tengah-tengah masyarakat sebagai kunci kerajaan sorga. Yang keempat, bagaimana melihat gereja itu sebagai apa yang disebut sebagai lembaga masyarakat yang menjadi apa yang disebut sebagai benteng moral. Nah, ini menjadi penting sekali, saudara sekalian. Dan juga menjadi social reference dari masyarakat. Ini penting sekali. Nah, saudara sekalian, apakah gereja itu? Gereja itu dipahami sebagai benteng moral dan juga sebagai referensi masyarakat. Seharusnya gereja harus bisa memberikan tuntunan kepada masyarakat itu. Nah, saya kira itu sebagian kecil dari pengertian gereja yang bisa dikembangkan sebagai mindset penting dalam kekristenan. Yang terakhir itu adalah eskatologi. Mindset Kristen mengenai eskatologi. Beberapa poin yang dikaitkan dengan ini adalah bahwa ternyata eskatologi, pengharapan akan akhir zaman itu menjadi sebuah apa yang disebut sebagai sistem ontologis, sebuah sistem pemikiran, sistem nilai dalam setiap kepercayaan setiap manusia, yakni pertanyaan mengenai awal dan akhir kehidupan. Selalu ada pertanyaan dan selalu ada jawaban terhadap itu. Artinya eskatologi itu sebagai sebuah perenungan yang bersifat universal. Itu kalau ditinjau dari aspek teologisnya. Jadi bagaimana melihat eskatologi dari sisi teologis. Tetapi di samping itu juga eskatologi juga terdapat atau bisa ditelusuri dari dimensi filosofis. Artinya apa? Di dalam filsafat kita menemukan berbagai macam pandangan secara hakiki mengenai akhir zaman, akhir kehidupan itu. Misalnya ada ide-ide pemenuhan kehidupan. Ada pandangan mengenai kehidupan yang bersifat siklik atau memutar, atau pandangan yang bersifat teleologis, kehidupan menuju kepada satu titik
tertentu yang ditetapkan. Nah, ini menjadi sebuah diskusi yang sangat menarik. Di dalam pendekatan eskatologi keagamaan, ya, maka kita menemukan di situ sebuah fakta adanya apa yang disebut sebagai kerinduan untuk pulang ke rumah. Ya. Agama selalu diidentifikasi dengan ini, sebuah penghayatan atau sebuah kebutuhan untuk pulang ke rumah. Nah, saudara sekalian, eskatologi Kristen nanti memang akan ditafsir secara bervariasi juga. Namun intinya di sini bahwa eskatologi Kristen di dalam doktrin Kristen menjadi salah satu ajaran yang sangat penting, walaupun kita tahu bahwa doktrin ini artinya bersifat eskaton, sesuatu yang masih akan terjadi. Namun demikian kita juga melihat bahwa eskatologi tidak bisa diabaikan. Karena eskatologi itu boleh dipahami sebagai mahkota dari semua mindset yang lain. Eskatologi itu membawa kita kepada finalitas, ya, kepada kesempurnaan kehidupan itu. Nah, saudara sekalian, itu setidaknya 6 mindset yang utama, yang mendasar, yang menjadi dasar nilai orang-orang percaya sepanjang zaman, dan bagaimana nilai-nilai itu membentuk perilaku orang Kristen sepanjang zaman, dan nilai serta perilaku itu akan terus mendapatkan tantangan, dan bagaimana orang Kristen terus dipanggil untuk terus-menerus mendewasakan diri di dalam mengelola mindset ini dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam membangun peradaban manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.